Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 196, satu ayat yang panjang sekali tentang ibadah haji. Ibadah haji ini unik karena ketika dimulai dalam artian berihram, kita melewati tempat miqat, berihram, bertalbiyah, memakai baju ihram, tidak memakai wangi-wangian, maka ibadah ini menghendaki penyelesaiannya. Harus dikerjakan sampai selesai. Kalau tidak, maka ayat ini digunakan untuk menjadikan hukum apa saja yang harus dilakukan sekiranya ada gangguan dalam ibadah ini. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wa la takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adan minar ra'sihi fafidyatum min siyami aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah hadyu yang mudah didapat. Hadyu ini adalah hewan sembelihan sebagai denda atau sebagai pengganti dam. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Nah, setelah Allah menyebutkan hukum puasa, lanjut dengan jihad, sekarang giliran haji. Jadi haji ini adalah ibadah yang perlu disempurnakan. Jadi arti wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi maksud dari sini sempurna adalah kalau umpamanya kita sholat sunnah sebelum sholat wajib, kemudian pada saat kita 1 rakaat sholat sunnah, Bilal mengumandangkan iqamah, maka kita boleh berhenti kemudian terus sholat wajib. Tapi tidak begitu dengan haji. Haji begitu dimulai, begitu kita berpakaian umroh, dia harus diselesaikan. Nah, penyelesaian haji ini salah satu tandanya adalah mencukur rambut. Nah, di sini nanti kita akan bahas banyak tentang mencukur rambut. Nah, kalau kita nggak bisa sempurna, di sini Allah sebutkan dalam firman-Nya bahwa
Fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh, maka sembelilah kurban yang mudah didapat. Contoh dari kasus ini, aplikasi kasus ini adalah ketika Rasulullah SAW membawa 1.400 sahabatnya untuk berhaji. Mereka dicegat di tempat bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah itu beberapa kilometer dari Mekah oleh kaum musyrikin. Nah, mereka diminta untuk tidak masuk Mekah. Setelah bernegosiasi dan tidak berhasil, maka Rasulullah meminta para sahabat untuk menyembelih kurban sebagai hadyu, sebagai pengganti dari ketidaksempurnaan ibadah haji yang dilakukan. Nah, kemudian berikutnya, firman Allah berikutnya, wala takhliqu ru'usakum hatta yablugha hadyu makhillah. Yablughal hadyu makhillah. Tulisannya kecil sekali. Dan janganlah kamu mencukur bersih rambutmu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Nah, ini bukan menerangkan kalimat sebelumnya, tapi menerangkan sempurnakanlah ibadah tadi, haji. Jadi kalau kita mencukur bersih rambut itu tanda dari selesainya status ihram. Nah, kalau kita belum selesai sempurna dengan kurbannya, jangan cepat-cepat mau mencukur rambut sebagai tanda ihram itu selesai. Tunggu dulu. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa di antara kamu yang ada uzur karena ada sakit atau gangguan di kepalanya, tadi mencukur rambut itu kan tanda dari selesai ihram. Nah, tapi kalau ada yang punya penyakit di kepala, kutu contohnya, sehingga dia harus bercukur, maka wajib baginya membayar fidyah. Fidyahnya itu antara lain fidyahnya itu yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Ma'qil, beliau berkata, aku pernah duduk dekat Ka'ab bin Ujrah di Masjid Kufah. Lalu aku bertanya kepadanya mengenai fidyah dengan puasa. Ia pun menjawab. Dulu dia waktu berhaji sedang sakit di rambutnya, jadi banyak kutu di rambutnya sampai kutu itu berjatuhan di wajahnya. Nah, beliau bertanya tentang kondisinya ini kepada Nabi SAW. Nabi menjawab, parah banget nih, aku nggak menduga sampai kayak begini kondisinya. Iya, sampai kutu jatuh ke muka itu memang luar biasa ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu punya kambing? Enggak. Nah, kalau kamu nggak punya kambing, maka pengganti fidyahnya adalah kamu berpuasa 3 hari atau berikanlah makan kepada 6 orang miskin. Kemudian setiap orang miskin itu memperoleh setengah
Ini merupakan setengah sya'ir 6 ons makanan. Ini alat ukur zaman dahulu. Kemudian setelah itu kamu boleh mencukur rambutmu. Jadi kata Ka'ab bin Ujrah, ayat tersebut diturunkan khusus mengenai diriku dan secara umum untuk kalian, karena tidak menutup kemungkinan kita di masa sekarang punya masalah dengan rambut ketika berhaji. Nah, ini menegaskan bahwa haji adalah ibadah yang menuntut penyempurnaan rukunnya. Sekiranya tidak sempurna, kekurangan, maka ada penalti-penalti yang Allah sudah tentukan untuk dilakukan. Kemudian firman Allah berikutnya, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, ini maksudnya haji tamattu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Saya kelihatannya kelewat. Saya kembali ke firman Allah bahwa faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Tetapi jika ia tidak menemukan hewan kurban atau tidak mampu, maka ia wajib berpuasa 3 hari di dalam masa haji dan 7 hari lagi jika kamu sudah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Jadi ada alternatif dari penaltinya itu, dari penggantinya. Kalau nggak bisa berkurban karena tidak mampu atau apa yang lain, maka ia wajib untuk berpuasa 10 hari. Yang pertama, 3 hari pertama di dalam masa haji, 7 hari kemudian setelah pulang. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Maksudnya orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Jadi maksud daripada firman Allah begini, yang ini adalah penduduk tanah haram tidak boleh mengerjakan haji tamattu. Haji itu ada 3 kan? Haji tamattu, mengerjakan umroh di musim haji, umroh dulu, kemudian baru haji. Kemudian haji ifrad, berhaji dan berumroh secara terpisah. Selesai haji baru umroh atau atau umroh sebelum musim haji. Kemudian berhaji di musim haji. Kemudian haji qiran, umroh dan haji dilakukan secara bersamaan. Tapi 3 ini hanya boleh dilakukan oleh orang tamattu itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di luar Mekah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi dalam segala hal yang diperintahkan dan dilarangnya, maka ikutilah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah
Sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Itu saja. Al-Baqarah 198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.